Akmal. Gak hadir. Yang keenam Amel. Hadir. Yang ketujuh Mai. Hadir. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita buat terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas, silakan. Loh, ini kan loh. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita memeriksa kebersihan sekitar. TAT. Iya, aku Jika ada sampah atau Benar, abang ketawa ke Mas Azam tadi akan bawa batu. apakah sudah bersih? Ya. Baiklah, apa kalian tahu kenapa ibu menyuruh kalian untuk membuang sampah? Karena untuk kebersihan. Selain itu, Untuk menjaga kesehatan. terus selain itu juga ibu mengajarkan kalian untuk disiplin terhadap kebersihan kalian, karena disiplin itu sangat berpengaruh untuk masa depan kalian nanti. Baiklah, selanjutnya akan menyanyikan lagu nasional kepada anak-anak. Silakan berdiri. Ada yang berani mimpin ke depan? Pada Gepa, silakan memimpin ke depan. Ayo, go. Satu, dua, tiga. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur setara, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Baiklah, tahu kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional? Gak apa-apa. Ada yang berani? Gak ada. Jadi kita nyanyi lagu nasional itu untuk membangkitkan semangat nasional kita sebagai penerus-penerus. Baiklah, kemudian kita akan melakukan UPK. Kalian sudah tahu semua kan UPK? Kalian berdiri. Adam. Berdiri semua. Kita akan melaksanakan UPK. Ayo berdiri. Tepuk bebek lah. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes, yes,
sebelum memulai pembelajaran kali ini, yuk cuci tanganmu terlebih dahulu. Kalau sudah, kembali lagi dan kita mulai pembelajarannya. Oke, kita mulai. Nah, coba kalian perhatikan di lingkungan sekitar kalian yang berkaitan dengan bentuk lingkaran. Contohnya, apa? Ayo, jam, jam api yang berbentuk lingkaran. Oke, jam, uang logam, cincin, roda sepeda, baik itu sepeda motor, sepeda ontel, sepeda gunung, dan lain sebagainya. Yang penting ada rodanya, karena roda berbentuk lingkaran. Oke, langsung saja, kita tidak perlu panjang kali lebar, karena kalau panjang kali lebar nanti jadinya luas. Oke, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu lingkaran. Lingkaran adalah Baiklah, itu tadi pengenalan sedikit tentang Baiklah, itu tadi pengenalan sedikit tentang materi kita. Ada yang tahu apa materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini? Tidak. Bagus. Kira-kira ada yang tahu nggak di sekitar kita apa aja yang berbentuk lingkaran? Ada yang bisa nyebutkan? Kacamata, benih, Silakan. kacamata, Ya. benih, jam, Terus yang ada di kelas ini? Kira-kira apa? Apa ada yang hari motor, bagus? Udah? ini, Terus? Selanjutnya kumpulan titik-titik pada garis lengkung yang mempunyai jarak yang sama terhadap pusat lingkaran. Garis lengkung tersebut kedua ujungnya saling bertemu membentuk daerah lingkaran. Nah, kalian bisa perhatikan ada yang bisa tolong membacakan apa pengertian lingkaran? Pada Caca, silakan baca pengertian lingkaran. lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada garis lengkung yang mempunyai jarak yang sama terhadap pusat lingkaran. Garis lengkung tersebut kedua ujung saling bertemu membentuk daerah lingkaran. Garis lingkaran. Baik, terima kasih Pada Caca. Ya, jadi lingkaran itu adalah sebuah garis lengkung yang ujungnya bertemu pada jarak yang sama dari titik pusat. Lingkaran adalah himpunan semua titik di bidang datar yang berjarak sama dari suatu titik tetap di bidang itu. Jadi titik tetap lingkaran itu dinamakan pusat lingkaran. Next. tersebut kedua ujungnya saling bertemu membentuk daerah lingkaran. Nah, kalian bisa perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, setelah itu ingat kalau yang berbentuk lingkaran itu identik dengan apa? Roda. Ternyata lingkaran memiliki Nah, selanjutnya lingkaran itu mempunyai unsur-unsur. Di dalam unsur-unsurnya terdiri dari beberapa bagian di dalam lingkaran. unsur-unsur lingkaran yang terdiri dari pertama titik pusat. Tolong bacakan pengertian dari titik pusat kepada Tiwi. Akan baca. Titik pusat, titik yang terdapat di tengah-tengah lingkaran. Titik O adalah titik pusat lingkaran. Ada yang bisa lihat gambarnya titik O di mana? Sudah tahu semua? Titik pusat adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Nah, titik O adalah titik pusat lingkaran. Yang kedua adalah jari-jari. Tolong pada Pak membaca jari-jari. Jari-jari garis dari titik pusat lingkaran ke lengkung lingkaran. Garis O A, O B, O C adalah jari-jari. Udah tahu di mana letak OA, OB, dan OC? Sudah. Udah tahu sekarang yang mana disebut jari-jari lingkaran? Sudah tahu semua? Sudah. Jari-jari adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran.
diameter. Diameter, silakan yang ingin membaca pengertian diameter. Azam? Diameter garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik-titik pusat garis AOC dan diameter D. Tahu yang mana diameter pada gambar? Tahu, Bu. Sudah paham semua? Paham, Bu. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Garis AOC adalah diameter atau dilambangkan menjadi huruf D. Yang keempat adalah busur. Busur adalah Pada G4, silakan dibaca kembali. Busur garis lengkung yang terletak pada lengkungan dan menghubung dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Garis lengkung AB dan BC adalah busur. Tahu yang mana garis lengkung? Tahu. AB dan ABC pada gambar? Tahu. Next. garis lengkung yang terletak pada lengkungan dan menghubungkan dua titik sembarang di lingkaran tersebut. Garis lengkung AB dan BC adalah busur. Yang kelima adalah tali busur. Silakan baca atau dibaca. Tali busur garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Garis lurus BC dan tali busur. Sudah tahu yang mana tali busur? Tahu, Bu. Next. Hoi, operator. Tali busur adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Garis lurus BC adalah tali busur. Yang keenam adalah tembereng. Silakan dibaca tembereng. Iwi. Tembereng daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Daerah yang dibatasi oleh busur BC dan tali busur BC adalah tembereng. Baiklah, sudah tahu yang mana itu tembereng? Sudah tahu yang mana bentuknya? Bagaimana bentuknya? Baik, next. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Daerah yang dibatasi oleh busur BC dan tali busur BC adalah tembereng. Yang ketujuh adalah juring. Silakan baca kembali. Daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Daerah AOB adalah juring. Sudah tahu yang mana juring? Sudah. Sudah tahu bentuknya? Sudah. Next. Juring adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Daerah AOB adalah juring. Yang terakhir, yaitu yang kedelapan adalah apotema. Pada Azam, silakan dibaca apa itu apotema. Apotema garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran garis OD adalah apotema. Sudah tahu bentuknya? Sudah. Sudah tahu garisnya di mana? Sudah. Next. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Garis OD adalah apotema. Nah, tadi adalah sekilas materi tentang lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Setelah kita mempelajari materi tadi, kita menjadi tahu apa itu lingkaran. Nah, selanjutnya ada tugas yang akan diberikan oleh Bapak dan Ibu gurumu. Untuk tugas sudah disediakan oleh Bapak atau Ibu gurumu. Jadi bagian-bagian dari unsur lingkaran itu di sini yang warna hijau ini disebut juring, yang biru ini disebut tembereng. Garis dari titik juring ini ke ujung ke sebelah kiri itu disebut
diameter. Garis yang memotong antara titik pusat ke tengah-tengah itu disebut apotema, garis terdekat tali busur. Kemudian garis yang memotong antara titik pusat juring ke titik pusat atasnya itu disebut tali busur, dan di sini disebut busur lingkaran. Baiklah, kita tadi sudah mempelajari tentang lingkaran, unsur-unsur lingkaran, dan sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian tentang unsur-unsur lingkaran dan lingkaran. Ibu akan memberikan pertanyaan tentang materi kita tadi. Kalian mengingat, apakah kalian masih ingat tentang materi tadi? Ada yang tahu apa pengertian lingkaran? Ya, silakan pada Ibu. Lingkaran adalah sebuah garis melengkung yang ujungnya bertemu pada jarak yang sama dari titik pusat. Lingkaran adalah himpunan semua titik di bidang datar yang berjarak sama dari suatu titik tetap di bidang itu. Titik tetap lingkaran itu dinamakan pusat lingkaran, sedangkan jarak dari suatu titik pada lingkaran ke titik pusat dinamakan jari-jari lingkaran. Lingkaran juga bisa dikatakan sebagai sebuah garis lengkung yang bertemu kedua ujungnya. Semua titiknya sama jauh letaknya dari sebuah titik pusat. Ibu akan bertanya macam-macam contoh yang menyangkut berbentuk lingkaran. Silakan aja. Bola hop, roda, jam dinding, biang lala. Terima kasih pada Ajam. Kemudian ada yang tahu unsur-unsur lingkaran tadi apa saja? Silakan disebutkan. Ya, Satu titik pusat lingkaran, dua jari-jari lingkaran, tiga diameter lingkaran, empat tali busur lingkaran, lima juring lingkaran. baik, selanjutnya Ibu akan menanya tentang apa itu titik pusat. Pertiwi, silakan dibaca apa itu titik pusat. Apotema lingkaran adalah titik pusat atau pena atau pena. Titik pusat. Lingkaran adalah titik yang ada di tempat di tengah-tengah lingkaran sebagai pusatnya. Kemudian apa itu apotema? Apotema lingkaran adalah jarak terpendek antara tali busur dengan tali pusat lingkaran. Garis apotema umumnya berada tegak lurus dengan tali busur. Terima kasih kepada Tiwi dan kepada Azam sudah menjawab pertanyaan Ibu tadi. Ternyata kalian masih mengingat dan masih hafal tentang materi yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian Ibu akan memberikan tugas kelompok pada kalian. Silakan kalian membentuk kelompok. Jadi pada Tiwi kelompok 1, Azam dan Caca kelompokkan kegiatan kelompok. Soalnya di sini yaitu dari memesan pizza berbentuk lingkaran. Pizza tersebut memiliki diameter 30 cm. Pizza dipotong dan dimakan oleh Dayu. Nanti ada tersedia gambar pizza. Kalian bisa jawab pertanyaan, sebutkan potongan pizza, kemudian berapa panjang jari-jari pizza, dan yang terakhir dapatkah kamu menyebutkan hal-hal lain yang berkaitan dengan lingkaran. Sekarang kalian silakan diskusi dengan kelompoknya. Baiklah, kalau ada kesulitan dalam mengerjakan tugas kelompok boleh tanya ke Ibu ya. Ini mau Sudah paham? Indo. Iya, jentik enggak? Baiklah, apakah sudah selesai tugas kelompoknya Nana? Sudah. Kalau begitu kita koreksi ya hasil tugas kerja kelompok kalian. Dari kelompok 1, Ibu mau tanya, apa jawaban dari potongan pizza berbentuk juring? Mengapa? Karena dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Kelompok 2, apa jawabannya untuk kelompok 2? Silakan maju ke depan, teruskan ke depan.
Benar, Bu. Benar, Bu. Baiklah, setelah pelajaran kita pada hari ini, pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang lingkaran. Lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jadi, contoh-contoh lingkaran yang ada pada kehidupan kita sehari-hari terdiri dari koin logam, kancing, jam, dan juga roda. Kemudian unsur lingkaran terdiri dari titik pusat, diameter, jari-jari, busur, tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Jadi bagian-bagian dari unsur-unsur lingkaran itu di sini yang warna hijau ini disebut juring, yang biru ini disebut tembereng. Garis dari titik juring ini ke ujung sebelah kiri itu disebut diameter. Garis yang memotong antara titik pusat ke tengah-tengah itu disebut apotema, garis terdekat tali busur. Kemudian garis yang memotong antara titik pusat juring ke titik pusat atasnya itu disebut tali busur, dan di sini disebut busur lingkaran. Jadi itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian sebelum kita menutup pelajaran, ingin kalian tetap semangat terlebih dahulu. Baiklah, apakah ada pertanyaan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya. Baiklah, selanjutnya untuk menutup pembelajaran kita pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu daerah, yaitu Harapan Pesan. Sekarang pada anak-anak silakan berdiri. Hai Tiwi. Ku urung bari-bari manggalepa masak kayu bengkok. Apinya cangcurupan, bengkok dimakan apinya cangcurupan. Terima kasih kepada anak silakan kembali. Jadi tujuan ibu kalian menyanyikan lagu daerah itu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, persatuan, dan toleransi. Baiklah, sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa pada kita kelas. Azam, Ibin. Wal asri Usri ila ladzina amanu wa